sebagai informasi tadi panitia juga melaporkan kepada kami ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan, sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama, dengan keyakinan penuh, dengan upaya yang telah disiapkan. Saya yakin kalau percaya pada kemampuan diri sendiri, pada akhirnya bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi menegaskan kembali yang disampaikan Pak Menteri, kita menghimbau kepada seluruh peserta yang tahun ini berjumlah 871.496 peserta UTBK untuk tidak menggunakan cara-cara curang, karena cara-cara curang itu pasti akan terdeteksi dan terbukti hari ini di 2 lokasi pusat UTBK kita sudah menemukan upaya kecurangan, dan itu tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tentu akan merugikan calon peserta dan bahkan merugikan orang tua juga tentunya. Ini sementara kita kumpulkan informasi. Cuman kalau saat ini kecurangan yang sudah ditemukan ada 2. Yang satu joki, ya, jadi berusaha untuk mengganti kepesertaan, dan yang kedua berusaha untuk menggunakan alat bantu. Ya, alat bantu yang terhubung digital, itu sudah kita deteksi dan sudah kita lakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersama Presiden Prabowo Subianto berencana mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di wilayah pesisir Pantura. Sejumlah menteri terkait dipanggil untuk membahas pembangunan tersebut dalam rapat terbatas kemarin. Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sekaligus Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashab mengatakan bahwa proyek tanggul laut raksasa masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah masih mengkaji berbagai hal terkait dengan konstruksi tanggul laut raksasa, dan saat ini pemerintah belum menentukan waktu pasti pembangunan proyek tersebut. Namun proyek ini diharapkan dapat direalisasikan secepatnya. Lebih lanjut, Didit menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya sekaligus aspek pelindungan lingkungan dalam konstruksi tanggul laut raksasa ini. Proyek ini dinilai strategis karena bisa menyelamatkan sekitar 60% kawasan industri serta melindungi lebih dari 30 juta penduduk yang tinggal di wilayah pesisir terdampak. Giant Seawall masih dalam tahap perencanaan, dan kita akan mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan konstruksi. Target pembangunan juga target pembangunan ya dalam waktu yang belum ditentukan, tapi paling tidak bisa dipercepat. ada level investasinya Pak? Belum. Mulai kapan sih Pak realisasi rencana? Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya, karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia, kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan, jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan risk. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menjadi salah satu pihak yang diminta hadir oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas membahas pembangunan Giant Seawall ini. Brian mengaku diminta mencari sejumlah peneliti sampai dengan dosen yang menganalisa soal pembangunan tembok raksasa di wilayah pesisir. Menurut Brian, Presiden Prabowo ingin mendengar semua masukan, termasuk dari akademisi untuk memastikan pembangunan berjalan dengan lancar. Semua hasil penelitian akan dikaji untuk diterapkan dalam pembangunan tembok besar ini. Nah, banyak hasil-hasil penelitian di kampus ya, yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang ya. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif. Jadi dosen-dosen yang selama ini penelitian-penelitian yang ada di kampus yang mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan Giant Seawall itu diminta untuk terlibat. Jadi sementara itu ya.